Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini, kelompok kami itu akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Nah, yang pertama yaitu ada Rioni Mahadewi, yaitu dengan NIM 2117051031. Kemudian yang kedua yaitu ada Mas Onik Ripatulasana, yaitu dengan NIM 2117051033. Nah, yang ketiga yaitu ada Nilo Sukriyani dengan NIM 2117051035. Nah, yang keempat itu ada Komang Cahyani Putri, yaitu dengan NIM 2117051041. Nah, yang kelima itu ada saya sendiri, yaitu Putu Kristina Wulandari dengan NIM 2117051045. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu Putu Dewi Damayanti dengan NIM 2117051049. Baik, sekian nama-nama dari rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya pada PPT ini itu sudah terlampir beberapa sebab materi. Itu ada 7 sebab materi yang akan kelompok kami bahas. Nah, selanjutnya itu pada sebab pertama, yaitu menjelaskan mengenai pengertian manajemen produksi. Nah, jadi pengertian manajemen produksi itu akan saya jelaskan sendiri, yang dimana yang pertama itu para ahli itu memberikan beberapa pengertian manajemen produksi, yaitu operasi. Manajemen produksi atau operasi merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang atau jasa. Nah, kegiatan produksi seperti ini terdapat di berbagai organisasi, baik perusahaan manufaktur maupun organisasi lain yang bergerak di bidang jasa. Nah, peranan kualitas dalam kegiatan operasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas produksi yang dihasilkan oleh perusahaan, karena kualitas merupakan kekuatan terpenting yang membutuhkan keberhasilan bagi suatu perusahaan dalam merebut dan mempertahankan bangsa pasar. Nah, oleh karena itu, selayaknya suatu perusahaan itu menerapkan aktivitas pengendalian kualitas secara lebih serius dan terarah dalam setiap kegiatan proses produksinya. Sebelum lebih jauh membahas tentang pengendalian kualitas, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian manajemen produksi atau operasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan produksi dalam suatu perusahaan. Nah, pengertian manajemen operasi itu ada dibagi menjadi beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Barry Render dan J. Hager, yang dibahasakan oleh Krisno Hadi Aryato, itu mengemukakan bahwa manajemen operasi itu adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran. Kemudian menurut Roger J. Scholder, yaitu yang dibahasakan oleh Ivan Pongoh, itu mengemukakan bahwa manajemen operasi itu mengambil keputusan yang berkenan dengan suatu fungsi operasi dan sistem transformasi dalam kajian pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasi. Nah, sedangkan definisi manajemen produksi dan operasi menurut Tihani Handoko, yaitu manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya atau sering disebut faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Kemudian Agus Hari dalam Christian itu mengungkapkan bahwa manajemen produksi merupakan proses manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian yang diterapkan dalam kegiatan atau bidang produksi dalam suatu perusahaan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pengertian manajemen produksi atau operasi itu merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya, yaitu faktor proses produksi dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pengertian dari atau definisi dari manajemen produksi. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nilo Sukriyani dengan NIM 2117051035.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi terkait memilih lokasi pabrik. Akibat dari perkembangan ekonomi yang demikian pesat, industri mengalami masalah dalam hal lokasi untuk ekspansi, di mana pemerintah telah menetapkan tempat konsentrasi industri biasanya di luar kota, sehingga industri dapat menyerap tenaga kerja di daerah sekitarnya dan daerah pemasaran lebih dekat serta menghindari polusi. Dalam hal memilih lokasi pabrik, tentu suatu industri akan menemukan beberapa masalah yang harus dihadapinya. Adapun masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, dekat dengan sumber material atau bahan baku. Yang kedua, dekat dengan pasar. Yang ketiga, mudah mendapatkan tenaga kerja. Yang keempat, mudah fasilitas transportasi. Yang kelima, mudah memperoleh bahan bakar. Yang keenam, mudah memperoleh air. Dan yang ketujuh, sikap pemerintah setempat serta masyarakatnya. Mengenai sumber bahan baku, terdapat 3 bentuk bahan baku yang dipakai, yaitu yang pertama, yang cepat rusak, seperti sayur dan buah-buahan. Yang kedua, material yang tidak diproses, seperti batu bara dan tanah liat. Yang ketiga, barang setengah jadi seperti plat besi, kulit, dan bahan kimia. Terkait dengan masalah-masalah yang harus dihadapi tersebut, pertimbangan yang penting bagi suatu industri tidaklah sama, karena bagi satu industri mungkin yang paling penting adalah sumber bahan baku, dan bagi yang lainnya mungkin berupa fasilitas transportasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lokasi yang baik adalah yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara seimbang. Misalnya, pabrik yang harus dekat dengan pasar, yaitu pabrik roti. Dengan begitu, roti akan mudah disalurkan ke konsumen. Demikian pula usaha perakitan mobil harus mendekati daerah konsumen, karena biaya transportasi onderdil-onderdil mobil yang harus dirakit akan lebih mudah jika dibandingkan dengan mengangkut mobil jadi satu persatu langsung dari pabriknya. Selanjutnya ada pabrik makanan dan sayuran kaleng yang harus berlokasi dekat daerah pertanian, sehingga biaya angkut akan lebih ringan karena banyak bahan yang terbuang dari proses produksinya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Oni Irfatul Hasana dengan NIM 21170511033. Sekarang saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu layout. Jadi setelah semua pertimbangan untuk mendirikan sebuah pabrik matang, maka dibuatlah rencana layout atau tata letaknya. Untuk menghemat biaya, layout harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan aliran kerja dan kondisi kerja yang baik. Selanjutnya, untuk faktor-faktor pertimbangan untuk rencana layout itu ada 5. Yang pertama yaitu keadaan proses produksi. Jika suatu pabrik hanya memproduksi satu barang, maka letak mesin akan dibuat secara berurutan. Dan jika pabrik membuat banyak jenis barang, maka letak mesin akan diatur menurut kelompok dan mesin yang sama akan diletakkan pada satu tempat yang sama. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu tipe produksi. Jika pabrik membuat produk secara massal, maka perlu disediakan gudang sebelum barang tersebut dijual. Dan jika pabrik hanya membuat onderdil saja, berbeda layoutnya dengan pabrik yang membuat onderdil dan juga merakit barang tersebut. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu bentuk mesin yang digunakan. Jika pabrik menggunakan mesin-mesin berat, maka layoutnya itu harus diatur sedemikian rupa sehingga ada kebebasan bergerak bagi tenaga kerja yang melayani mesin tersebut. Selanjutnya, faktor yang keempat itu ada persyaratan penerangan dan tenaga listrik. Hal ini telah dibicarakan bahwa kondisi kerja itu sangat mempengaruhi moral pekerja dan efisiensi. Misalnya, pengaturan cahaya dan warna yang digunakan dapat mengurangi biaya karena jarang terjadi kecelakaan. Tenaga kerja itu tidak mudah merasa lelah, pekerja merasa betah bekerja dan produktivitas akan meningkat. Faktor-faktor ini sangat penting dipertimbangkan dalam membuat layout dalam membangun sebuah pabrik. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kemungkinan ekspansi.
kemungkinan ekspansi kemudian harus dipertimbangkan jauh sebelumnya, jauh sebelum pabrik tersebut dibangun. Karena untuk ekspansi ini kan memerlukan pemasangan mesin yang baru atau memerlukan bangunan yang baru, sehingga hal ini harus dipertimbangkan sebelumnya untuk disediakan ruangan atau tanah yang cukup untuk kemungkinan adanya ekspansi tersebut. Baik, selanjutnya untuk pola layout. Jadi pola layout itu ada 3. Yang pertama layout fungsional, yang kedua layout produk, dan yang ketiga ada layout kelompok. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu layout fungsional. Layout fungsional disebut juga layout proses atau job lot, yang artinya pengelompokan mesin berdasarkan pekerjaan sejenis. Artinya layout mesin berdasarkan departemen-departemen pekerjaan yang dilaksanakan dalam pabrik. Yang kedua yaitu layout produk. Layout produk disebut juga layout garis. Untuk pola layout ini, mesin-mesin ditempatkan berurutan menurut proses produksi yang akan dilewati, mulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir. Dalam prosesnya biasanya digunakan bantuan ban berjalan, sehingga para karyawan akan dilewati oleh ban berjalan tersebut dan langsung mengerjakan pekerjaan yang lewat. Dan yang ketiga yaitu layout kelompok. Dalam hal ini, mesin ditempatkan menurut kelompok produk. Dalam pengelompokan ini, produk dikerjakan sampai tuntas, sehingga menghemat biaya dan waktu pengangkutan transport intern. Ini juga disebut dengan pengelompokan sistem full group, artinya mesin ditempatkan satu jenis yang mengerjakan pekerjaan sampai dengan selesai. Oke, selanjutnya mengenai organisasi bagian pembelian. Pada perusahaan kecil, bagian pembelian dapat dilakukan oleh seorang karyawan. Tetapi pada perusahaan besar, bagian pembelian itu harus dipimpin oleh seorang direktur pembelian. Dialah yang menerima penawaran barang dan dia juga yang harus mengetahui persediaan barang yang masih ada. Dia mengenal situasi pasar dan harga yang berlaku. Masalah yang dihadapi dalam bagian pembelian ini biasanya itu ada 3. Yang pertama itu memiliki pengetahuan mengenai barang yang dibutuhkan. Karena pekerjaan ini dilakukan secara terus-menerus, bagian pembelian harus betul-betul sudah ahli mengenai jenis dan mutu barang yang dibutuhkan. Dia harus bekerja sama dengan bagian teknik pabrik yang membutuhkan barang. Selanjutnya yang kedua itu kebijakan pembelian. Jika harga cenderung naik, bagian pembelian harus mengetahui dan mungkin perlu membeli banyak dan mengadakan persediaan. Sebaliknya, jika terdapat kecenderungan harga turun, dia harus mengetahui berapa jumlah korting yang dapat diperoleh jika membeli dalam jumlah partai besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses produksi dan prosedur pengawasan. Yang dimaksud dengan proses produksi di sini ialah proses mengkoordinasi manusia dan mesin untuk menciptakan bentuk dari bahan baku menjadi barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Permasalahan yang dihadapi ialah bagaimana membuat proses produksi sedemikian rupa sehingga bentuk barang, harga, dan waktu selesai produksi dapat diterima oleh konsumen. Ini masalah yang dihadapi oleh manajemen. Proses produksi secara besar-besaran ini dimulai sejak revolusi industri di Inggris pada pertengahan abad 18. Proses produksi berkembang dari bentuk pekerjaan kerajinan rumah sampai ke industri dengan teknologi yang serba canggih. Karakteristik di industri modern sekarang ialah adanya mekanisasi, produksi besar-besaran atau massal, bahan berjalan, normalisasi, tipisasi, standarisasi, spesialisasi, dan otomasi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai mekanisasi. Industri besar sekarang banyak menggunakan mesin. Dulunya mesin adalah barang nomor 2 setelah tenaga kerja. Sekarang tenaga kerja dianggap sebagai pelengkap dari mesin. Penggunaan tenaga mesin sangat meningkatkan produktivitas total dan juga produktivitas per tenaga manusia. Mekanisasi juga meningkatkan mutu dan menjaga keseragaman untuk uniformitas hasil produksi. Selanjutnya usaha besar-besaran. Penggunaan mesin memberi kesempatan untuk membuka usaha secara besar-besaran dengan produksi massal. Ini disebabkan biaya tetap tidak akan bertambah jika produksi ditingkatkan. Akibatnya, biaya produksi akan menurun. Secara berganda, keuntungan demi keuntungan akan diperoleh. Karena membeli bahan mentah besar-besaran mendapatkan korting, biaya rendah, harga pokok ditekan, harga jual ditekan,
barang makin laris dan keuntungan makin berlipat ganda. Selanjutnya ban berjalan. Ban berjalan atau transport ban digunakan untuk mengangkut bahan yang akan dikerjakan dari satu proses ke proses berikutnya. Penggunaan looping ban sangat menghemat transport intern, mempercepat jalannya proses produksi. Selanjutnya mengenai normalisasi. Normalisasi maksudnya ialah tipisasi untuk seluruh cabang produksi, dengan kata lain mengadakan kesatuan dalam beberapa sifat teknis barang atau bagian-bagiannya. Tujuannya agar tidak mempersulit para konsumen menggunakan produk yang berlainan merek. Selanjutnya tipisasi. Tipisasi maksudnya membatasi jumlah perbedaan yang terdapat pada hasil produksi sehingga menjadi beberapa tipe saja. Misalnya pabrik mobil Toyota memproduksi mobil dari beberapa tipe saja. Selanjutnya standarisasi. Standarisasi dalam industri berarti metode membuat keseragaman bentuk yang selalu diikuti. Adanya spesialisasi memungkinkan pelaksanaan spesialisasi pekerjaan. Selanjutnya spesialisasi. Pada mulanya masing-masing keluarga di masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Sekarang suasana demikian sudah tidak ada pada masyarakat maju. Tenaga kerja bekerja secara spesialisasi, tetapi mereka bekerja secara terkoordinasi. Mekanisasi, usaha besar, dan standarisasi bekerja bersama-sama dengan spesialisasi tenaga kerja. Selanjutnya otomasi atau automation. Otomasi memungkinkan membuat hasil maksimal dan dari pekerjaan spesialisasi. Otomasi ialah pekerjaan otomatis dari mesin-mesin dalam keseluruhan proses produksi tanpa bantuan tenaga manusia. Bukan saja pekerjaan otomatis dalam memindah atau mengangkut barang, tetapi otomatis berlaku buat keseluruhan pekerjaan, termasuk pekerjaan mengawasi mesin secara otomatis oleh komputer. Banyak pekerjaan yang berbahaya jika dilakukan oleh manusia dapat dilakukan secara otomatis oleh mesin-mesin otomatis ini. Dan hasilnya menghemat biaya dan waktu tenaga kerja sampai 2/3 bahkan sampai 3/4-nya. Walaupun tenaga mesin menggantikan tenaga manusia, namun produksi berjalan secara sangat efisien dan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru dari hasil yang ditimbulkan oleh pabrik otomatis tersebut. Lebih jauh diciptakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dan banyak tenaga kerja dapat diserap. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Untuk subbab atau materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rioni Mahadewi dengan NIM 211705131 selaku anggota kelompok 2. Saya akan melanjutkan presentasi materi manajemen produksi ini pada subbab keempat, yaitu riset industri. Riset industri pada awalnya dimulai dalam bentuk kecil dan dilakukan dalam beberapa laboratorium. Yang mulanya riset ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang sifatnya khusus, hingga kemudian diarahkan untuk mengembangkan proses produksi. Nah, riset kemudian tumbuh dengan pesat dan makin meningkat pada jumlah-jumlah yang dibelanjakan untuk kepentingan riset industri. Misalnya pada negara maju yang pada rata-ratanya membelanjakan hampir 3% dari jumlah penghasilan mereka untuk keperluan dan pengembangan riset mereka, terutama dalam bidang industri. Slide selanjutnya lanjut pada subbab kelima, yaitu macam-macam proses produksi. Yang secara umum, proses produksi dapat terbagi menjadi 4 tahap, diantaranya tahap perencanaan, tahap penentuan aliran, tahap penjadwalan, serta tahap pengiriman. Yang pertama, tahap perencanaan, yang merupakan tahapan dari aktivitas spesifik hingga pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu yang nantinya akan berdampak besar. Tahap ini akan sangat membantu ketika
seseorang manajer telah memiliki rencana dalam tahap produksinya sehingga tidak kehilangan arah serta tujuan awal dari proses produksi yang dilakukan. Nah, proses perencanaan ini merupakan tahapan dalam menentukan beberapa hal dalam proses produksi. Di antaranya seperti produk apa yang akan dibuat, jumlah bahan baku yang digunakan, biaya yang dibutuhkan, serta berapa jumlah tenaga kerja yang akan terlibat untuk melakukan proses produksi. Itu semuanya akan direncanakan pada tahap ini. Yang kedua, tahap penentuan aliran. Routing atau perutuhan adalah suatu kegiatan untuk menentukan urutan kegiatan dari proses produksi. Nah, fokus dari tahap ini itu mulai dari pengolahan awal bahan baku, lalu pembentukan, pemolesan produk, finishing, dan kontrol kualitas hingga proses distribusi barang-barang manufaktur tersebut merupakan bagian dari tahap penentuan aliran ini. Tahap ketiga yaitu penjadwalan. Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu produksi yang harus dilakukan setelah tahapan alur dibuat. Dalam pelaksanaannya, penjadwalan mempertimbangkan jam kerja para karyawan dan durasi setiap alur produksi. Serta dalam prakteknya, jadwal induk akan dibuat pada tahap penjadwalan ini. Lalu nantinya akan dibagi atau dipecah lagi menjadi beberapa rencana yang lebih rinci. Dan tahap terakhir yaitu tahap pengiriman. Pengiriman pesanan untuk memulai produksi adalah kegiatan dalam menentukan dan menetapkan suatu proses pemberian pesanan untuk mulai diproduksi setelah jadwal ditetapkan. Dalam tahap pengiriman ini itu dimaksudkan dari tahapan awal sampai produk nantinya sampai pada konsumen, mulai dari bahan baku, alur produksi hingga waktu produksi. Jika tahap ini dapat dilakukan dengan sukses, dengan baik sesuai dengan tujuan, maka manajer bisa yakin bahwa proses produksi itu telah berhasil dilakukan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan mengenai materi 6 yaitu tentang pengawasan produksi. Tujuan dari pengawasan produksi adalah untuk menjaga kelancaran pekerjaan dari bahan baku sampai ke barang jadi, sehingga dapat diselesaikan dalam tempo sesingkat mungkin dan dengan biaya serendah mungkin. Terdapat 4 macam langkah dalam pengawasan produksi, diantaranya yaitu yang pertama ada planning. Proses produksi akan berjalan lancar jika direncanakan lebih dulu. Pekerjaan planning tidak hanya meletakkan prosedur dan tujuan proses, tetapi lebih terperinci. Misalnya seperti tipe dan jumlah material yang diperlukan harus ditetapkan sebelumnya oleh bagian produksi. Demikian pula barang-barang setengah jadi yang dihasilkan oleh pabrik lain harus siap pada saat diperlukan. Yang kedua ada routing. Pengawasan atas tingkat pekerjaan tertentu dinamakan routing. Jika pekerjaan produk menggunakan beberapa mesin dan mesin-mesin itu digunakan untuk berbagai proses yang berbeda, dapat dibayangkan bagaimana pentingnya routing ditetapkan. Orang yang bertanggung jawab dalam hal ini harus menetapkan tenaga kerja yang melaksanakan mesin, alat, dan perlengkapan yang harus digunakan. Orang tersebut harus menetapkan rute untuk masing-masing pekerjaan dan hubungannya dengan proses pekerjaan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan mencetak kartu-kartu instruksi yang menunjukkan pekerjaan yang harus dilakukan yang disebut dengan issuing. Yang ketiga ada scheduling. Tujuan scheduling adalah menjaga kelancaran pekerjaan, menghindarkan konflik dan kelalaian dalam menggunakan mesin, dan membuat tabel waktu kapan bahan mentah diperlukan. Kapan hasil jadi harus siap. Tugas scheduling ini dimaksudkan agar tidak ada kekurangan waktu atau pekerjaan yang terlambat. Ada beberapa konsep
scheduling, yaitu yang pertama ada master scheduling, yaitu penetapan waktu untuk seluruh proses produksi. Yang kedua ada operation scheduling, yaitu penetapan waktu untuk sebagian proses produksi. Yang ketiga ada detail operation scheduling, yaitu bagian dari sebagian proses produksi. Jadi scheduling artinya penetapan waktu untuk masing-masing kegiatan, proses produksi, dan juga penetapan waktu untuk seluruh kegiatan proses produksi. Adapun penerapan waktu scheduling, dalam hal penetapan waktu atau tanggal setiap scheduling maka terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama ada forward scheduling, yaitu berdasarkan tanggal permulaan operasi sampai dengan tanggal harus selesai pekerjaan. Perencanaan scheduling ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pesanan. Yang kedua ada backward scheduling. Dalam hal ini harus diketahui lebih dulu kapan pekerjaan harus selesai dan diserahkan, kemudian baru ditetapkan tanggal permulaan pekerjaan. Yang keempat ada dispatching, yaitu dalam hal ini dibuat perintah kerja untuk masing-masing pekerjaan, dan ini penting agar planning dapat dilaksanakan, routing dapat diatur, dan scheduling dapat dijaga. Orang yang bertanggung jawab dalam dispatching harus menjaga waktu mulai tugas dan waktu selesainya suatu pekerjaan. Orang tersebut harus menyerahkan perintah pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai. Dia juga melihat kemajuan pekerjaan sesuai dengan kartu routing dan schedule. Dia harus menghindari mesin yang menganggur dengan menerbitkan perintah-perintah kerja baru. Harus diupayakan agar terdapat keseimbangan teknis dalam penggunaan mesin, sehingga tidak ada mesin yang menganggur. Sebab ada kalanya suatu unit mesin bekerja lebih cepat dari mesin lain, sehingga jumlah mesin harus berimbang dengan jumlah mesin yang lain. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya Cahayani akan menjelaskan materi berikutnya mengenai pelaksanaan pengawasan yang dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu papan rencana dan diagram kemajuan, di mana papan rencana ini digunakan untuk mengawasi mesin oleh manajemen, dan diagram kemajuan ini digunakan untuk menyesuaikan antara schedule dengan realitanya. Jadi diagram ini dilaksanakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dari schedule yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu studi gerak, di mana tujuan dari studi gerak ini yaitu mengatasi dan juga mengurangi pemborosan gerak yang tidak perlu dalam gerakan yang paling efektif. Selanjutnya yaitu ada studi waktu. Studi waktu ini bergabung dengan studi gerak, yang dimana lebih dirinci waktu yang digunakan masing-masing yang diukur dengan stopwatch. Jadi antara studi waktu dan juga studi gerak ini nanti akan mempunyai hubungan. Jadi mereka terhubung satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu ada standar, di mana standar pelaksanaan kerja, standar mutu, dan juga standar kondisi kerja, yang bagian pengawasannya dibuat contoh mutu standar untuk bahan perbandingan. Dan yang terakhir yaitu inspeksi, di mana inspeksi ini mempunyai fungsi yang paling penting, yaitu mengawasi pekerjaan agar berjalan sesuai dengan standar dan perencanaannya juga sesuai dengan schedule yang telah disusun, yang dimana apabila produksi tidak memenuhi syarat kualitas, maka dapat dilaksanakan evaluasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.